Senandung Azalea, episode 35, Pertanyaan dan Prasangka. Meski Aska mengizinkan Azalea untuk bekerja, tetap saja ada kekhawatiran di hatinya. Bukan ia bermaksud mengekang Azalea, ia bukan tipe suami seperti itu. Namun kekhawatiran itu muncul karena Azalea diminta menjadi asisten oleh pengajar di kelas IT yang diikuti oleh istrinya itu. Aska berpikir apakah Barata menginginkan Azalea menjadi asisten pengajarnya murni karena kompetensi yang dimiliki oleh Azalea atau karena pria itu juga punya maksud lain, mendekati Azalea secara personal misalnya. Lamunan Aska buyar ketika mendengar ponselnya bergetar. Ilona mengajaknya makan siang. Aska malas sebenarnya, tetapi suara Ilona terdengar merajuk di ujung sana. Ia terpaksa menuruti karena tak ingin berdebat. Sekembalinya dari makan siang, Aska teringat untuk menanyakan tentang Barata pada Ilona. Dari penjelasan Azalea kemarin, Aska tahu bahwa Barata bekerja di Lumini First Tech. Kalau saja Barata itu ternyata pria hidung belang, maka ia tak akan mengizinkan Azalea bekerja menjadi asisten pengajar pria itu. Ilona, kamu kenal Barata? Dia bekerja di Lumini First Tech, tanya Aska pada Ilona ketika mereka sedang berada dalam perjalanan. Kenal dong, sahut Ilona yakin karena hanya ada satu orang bernama Barata di kantornya. Kayaknya kamu juga pernah bertemu dengannya waktu Lumini First Tech jadi vendor perusahaan kamu, lanjut Ilona. Aska tak yakin karena memang sudah tak terlalu ingat lagi. Ilona mengernyit. Memang kenapa? Tidak apa-apa, dia pengajar di kelas IT yang diikuti oleh Azalea, dan dia minta Azalea untuk menjadi asisten pengajarnya. Ilona tak menanggapi ucapan Aska. Dia bukan tipe pria yang suka menggoda wanita kan? Tanya Aska ragu. Selama aku mengenal dia sih, Barata bukan tipe pria seperti itu. Ilona kemudian menoleh pada Aska dengan tatapan menyelisik. Kenapa kamu tanya begitu sih? Sepertinya kamu sangat mengkhawatirkan Azalea. Aska berdeham sebelum menjawab. Ya, kalau ada apa-apa terjadi dengan Azalea, kan aku yang harus bertanggung jawab pada mama papa. Jawaban Aska terdengar masuk akal. Ilona berusaha memaklumi walaupun ada sedikit cemburu. Waktu mereka pacaran dulu, Aska tak pernah mengkhawatirkannya seperti itu. Setauku Barata sama sekali bukan tipe pria penggoda. Bahkan dia sangat sopan dan profesional tentunya. I rate him highly sebagai rekan. Kamu tidak perlu khawatir, ujar Ilona. Aska merasa sedikit tenang mendengar penjelasan Ilona, meski dalam hatinya rasa khawatir itu tidak benar-benar pergi. Ia tetap berpikir bahwa bisa saja nanti Barata akan menggoda Azalea. Ilona berkata lagi pula kan bagus kalau Azalea kerja supaya dia tidak bosan di rumah. Bukannya Azalea dulu kerja di toko mama kamu ya? Kenapa setelah kalian menikah dia nggak kerja lagi? Tanya Ilona. Mamaku tidak membolehkan. Aska menjawab singkat, matanya fokus pada jalanan. Mamamu suka memaksa. Kamu dijodohkan, terus menantunya tidak boleh bekerja. Ilona mungkin tak menyukai Azalea. Namun sebagai sesama wanita, dia sangat tidak suka melihat seorang istri yang dilarang bekerja. Ilona tidak setuju jika hanya disuruh menuruti keinginan mertua. Dia tidak menyukai tipe orang tua yang pengatur seperti itu. Mamanya sendiri juga memang memaksanya menikah, tetapi itu hal lain. Mama Ilona melakukannya untuk warisan. Sebelumnya sang mama tidak pernah sedikit pun mengatur kehidupan Ilona. Mamaku itu tipe konservatif Ilona. Lagian mamanya tidak ingin Azalea kelelahan. Azalea diberi izin untuk bekerja kali ini, mungkin karena jadwal kelasnya hanya 2 kali seminggu dan durasinya tidak lama, jelas Aska. Ilona membuang pandangannya keluar jendela sambil mengendikkan bahu, menunjukkan bahwa ia tak peduli dan tak berminat lagi pada topik pembicaraan mereka. Kenapa pula mereka harus membicarakan Azalea di saat mereka sedang berdua? Aska, kamu nanti datang ke acara malam penganugerahan majalah Jakarta Bisnis kan? Aku juga bakalan datang karena aku juga masuk nominasi untuk sebuah kategori. Ilona berusaha mengalihkan topik agar mereka tak lagi membahas Azalea. Aska mengangguk. Ya, aku akan datang bersama Azalea. Ilona mengembuskan napas kesal. Lagi-lagi nama wanita itu yang disebut oleh Aska. Aska bahkan sama sekali tak mengucapkan selamat padanya karena masuk nominasi. Mesti banget kamu pergi dengannya ya, sungut Ilona. Ya karena dia istri. Aska tak menyambung kalimatnya. Aska ingat saat ia menyebut Azalea sebagai istrinya, Ilona terlihat sangat marah waktu itu. Ia pun mengatur kata-kata sebelum berucap. Aku belum pernah membawa Azalea ke acara-acara terkait pekerjaan. Bagaimanapun aku harus menjaga imageku sebagai seorang pria yang sudah menikah di depan para kolega. Aska tak berbohong akan hal yang ia katakan. Namun alasan utamanya adalah karena Azalea istrinya. Ia ingin wanita itu mendampinginya. Sekali lagi, alasan Aska memang masuk akal. Apakah Ilona kembali harus memaklumi?
Ia hanya diam sampai Aska mengantarnya ke depan pelataran gedung kantornya. Saat sudah berada di kantor pun, ia masih memikirkan Aska. Ia merasa kesal karena hubungan mereka seperti berjalan di tempat. Ilona juga merasa khawatir jika Aska mulai menyukai Azalea. Namun, ia kembali meyakini bahwa Aska tak mungkin begitu. Aska sedang termenung di ruangannya, mempertanyakan tentang perasaannya pada Azalea. Ia meyakini bahwa ia hanya mencintai Ilona dan tidak akan buka hati pada wanita manapun selain wanita itu. Namun, kenapa perasaannya sering tak menentu setiap kali ia bersama Azalea? Kemarin saat Azalea mengatakan bahwa ia juga menikmati kemesraan mereka, Aska ingin sekali merengkuh tubuh mungil itu kembali. Ia ingin mengejutnya lagi atau mungkin melakukan hal yang lebih. Aska tahu ia tak mungkin melakukan hal tersebut. Ia harus menahan diri, tak boleh menyentuh Azalea karena itu hanya akan menyakiti Azalea jika mereka berpisah nanti. Lamunan Aska terhenti ketika sekretarisnya menelpon bahwa ada seorang tamu yang sudah membuat janji dengannya ingin bertemu. Aska mempersilakan tamunya masuk. Ternyata Ilham Wijayanto, IT Project Manager di Lumini Fresh Tech. Setelah saling menyapa, Aska mempersilakan pria itu duduk. Karena proyek jalan tol dari pemerintah itu, nama Mahawira Kontraktor semakin naik ya Pak Aska, komentar Ilham usai berbasa-basi. Aska hanya tersenyum tipis menanggapi. Nama Pak Aska bisa masuk nominasi di majalah Jakarta Bisnis mungkin salah satunya karena itu. Lanjutnya lagi, mungkin begitu. Aska mengangguk lalu bertanya to the point. Maaf, kalau boleh tahu tujuan Pak Ilham kemari sebenarnya apa ya? Pria itu memang sudah membuat janji bertemu dengannya, tetapi ia tak menjelaskan secara rinci ingin membicarakan apa. Aska segan menolak kedatangannya karena bagaimanapun Lumini Fresh Tech pernah bekerja sama dengan perusahaannya dan ia sudah pernah bertemu beberapa kali dengan Ilham. Ilham berdeham. Saya dengar kontrak kerja Mahawira Contractors dengan vendor IT yang sekarang tinggal setahun lagi ya. Saya dapat informasi itu dari rekan kerja saya. Aska mengangguk. Ya, benar. Bagaimana kalau tahun depan perusahaan Anda bekerja sama lagi dengan Lumini Fresh Tech? Ilham menawarkan. Aska tertawa kecil. Masih tahun depan Pak Ilham, saya belum bisa membicarakan itu sekarang. Saya harap Anda mempertimbangkannya Pak Aska. Anda tahu nama Lumini Fresh Tech lebih besar. Kualitas layanan juga lebih baik. Anda pasti sudah tahu track record kami yang selalu bekerja sama dengan perusahaan besar. Lanjut Ilham. Ya, saya tahu. Hanya itu yang Aska katakan menanggapi ucapan Ilham sambil tersenyum. Perusahaan Aska sebenarnya tidak ada keluhan dengan vendor IT mereka saat ini. Mereka juga berencana memperpanjang kontrak. Namun, Aska tak merasa perlu mengatakan hal itu pada Ilham. Selain yang saya sebutkan tadi, Anda juga akan punya keuntungan lain jika bekerja sama dengan kami lagi. Ujar Ilham. Oh ya? Apa itu? Tanya Aska sekadar untuk berbasa-basi. Pak Aska bisa lebih dekat dengan Ilona. Ilham mengelum senyum. Jantung Aska berdegup. Apakah pria ini mengetahui hubungannya dengan Ilona? Maksud Anda? Tanya Aska pelan. Ia berusaha untuk tetap terlihat tenang. Saya tahu dia mantan pacar Anda. Dia pulang ke Indonesia dan bergabung dengan kami lagi. Jawab Ilham masih dengan senyum di bibirnya. Lalu apa hubungannya dengan pekerjaan yang sedang kita bicarakan? Ilham tertawa kecil. Come on Pak Aska, Ilona itu wanita sempurna. Anda pasti ingin kembali menjalin. Aska berdeham menyela perkataan Ilham. Saya sudah menikah Pak Ilham, dan maaf, sepertinya Anda terlalu jauh mencampuri urusan pribadi saya. Ini kantor, saya harap kita hanya membicarakan tentang pekerjaan. Maaf Pak Aska jika perkataan saya kurang berkenan, tapi saya hanya bermaksud berbicara sebagai teman dan kolega saja. Ilham tersenyum canggung. Kalau tidak ada hal lain yang penting untuk dibicarakan, silakan keluar, tegas Aska. Ilham mengangguk dan masih ingin membuat janji bertemu dengan Aska di luar jam kerja. Namun, Aska menolaknya. Ilham pun permisi meninggalkan ruangan. Aska menghela napas sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Apakah kedatangan Ilham itu memang direncanakan oleh Lumini Fresh Tech? Bukankah Lumini Fresh Tech sudah memiliki banyak klien dari perusahaan besar? Untuk apa mereka begitu ingin bekerja sama lagi dengan perusahaannya? Kenapa pula Ilham harus membawa nama Ilona? Aska hanya berharap bahwa Ilham tak mengetahui hubungannya dengan Ilona. Dari perkataan Ilham tadi, tampaknya pria itu hanya mengetahui bahwa Ilona adalah mantan kekasih Aska. Sepertinya memang tak lebih dari itu. Aska berusaha menenangkan dirinya.